Halo semuanya. Halo, kembali lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Hilmi Akbar Ibani dari anggota Forum Remaja PKBI Kepulauan Riau. Dan halo semuanya, nama saya Muhammad Irfan, saya anggota Forum PKBI Kepulauan Riau. Nah, di sini kami mau ngebahas tentang kontrasepsi. Nah, kontrasepsi itu berasal dari kata kontra, yang berarti mencegah atau menghalangi, dan konsepsi, yang berarti pembuahan atau pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi kontrasepsi itu diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kontrasepsi itu dapat menggunakan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan hormonal, alat, ataupun mulai prosedur operasi. Nah, di sini ada alat kontrasepsi hormonal. Gimana tuh, Pan? Ada macam-macam nih alat kontrasepsi hormonal. Yang pertama tuh ada pil KB kombinasi progesterin dan estrogen. Kandungan di dalam pil KB ini adalah kombinasi antara hormon progesterin dan estrogen. Yang lain itu ada pil KB progesterin. Jenis KB hormonal berikutnya dikenal dengan nama pil mini ini. Dengan nama lainnya tuh pil mini. Berbeda dengan pil kombinasi, pil KB mini ini hanya mengandung progesterin dengan takaran dosis yang lebih rendah. Dan yang ketiga ada KB suntik. KB suntik ini adalah alat kontrasepsi yang diberikan dengan cara menyuntikkan hormon progesterin ke dalam aliran darah. Dan yang keempat, yang terakhir, IUD. IUD itu adalah singkatan dari intrauterine device hormonal. IUD adalah alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti huruf T. Alat kontrasepsi ini dipasang di dalam rahim dengan menyisakan sedikit benang pada vagina untuk menandakan posisinya. Oke, begitu. Nah, selanjutnya itu ada alat kontrasepsi dengan metode penghalang fisik. Apa itu, Mi? Yang kita tahu tuh kondom. Nah, kondom itu adalah alat kontrasepsi yang praktis dan mudah ditemukan di mana saja. Dan bukan hanya itu, kondom juga sangat mudah digunakan, meski lebih umum ditemukan kondomnya buat pria ya kan. Betul. Tapi cewek juga ada kok. Ada sih. Gitu. Jadi biasanya kalau untuk cewek, untuk kondom cewek itu menyangkutkan kayak barang gitu ke vaginanya agar tidak ada sel sperma yang masuk ke dalam sel telur. Betul. Dan kedua itu ada spermisida. Penggunaan kondom itu kan lebih efektif apabila ditambah lubrikan spermisida ini gitu. Karena spermisida itu zat kimia yang dapat merusak sperma yang bisa berbentuk krim atau misalnya jelly, busa atau suppositori. Meski nama asing ya bang, baru pertama dengar juga alat kontrasepsi ini sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah gitu. Di apotek atau di biasanya di apotek atau rumah sakit gitu. Nah, yang ketiga itu ada diafragma. Nah, diafragma itu biasanya terbuat dari lateks atau silikon dengan bentuk melingkar gitu, seperti kubah, dan berfungsi untuk mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Jadi ini yang digunakan untuk perempuan kali ya? Iya, untuk perempuan ya. Soalnya kan masukkan ke dalam rahim gitu. Betul. Nah, selanjutnya itu ada apa tuh, Pak? Yang ini ada metode kontrasepsi alami. Jika Anda dan pasangan tidak bisa menggunakan macam-macam alat kontrasepsi seperti yang tadi, karena berbagai alasan, ada dua nih cara metode kontrasepsi alami yang bisa kalian coba. Yang pertama ini ada sistem KB kalender. KB kalender ini jenis KB alami karena menggunakan perhitungan masa subur wanita. Artinya kalian dapat dianjurkan untuk menghindari berhubungan seks pada masa subur. Jadi kalau bolehnya seks itu pas hari biasa aja, bukan pas lagi masa suburnya perempuan gitu ya, perempuan. Atau hari-hari yang diketahui berpeluang besar untuk menimbulkan pembuahan atau kehamilan. Dibanding alat kontrasepsi hormonal atau penghalang fisik, metode sistem KB kalender ini sangat murah karena Anda mungkin tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Ya sih, perlu cuman ngeliat kalender gitu, diperhitungkan kapan nih waktu si cewek lagi nggak subur gitu kan. Gitu. Nah, yang kedua nih ada menyusui. Menariknya, masa menyusui juga dapat menjadi salah satu jenis KB alami.
Secara medis, cara ini dikenal dengan nama amenorrhea laktasi. Pada ibu yang menyusui bayinya dengan ASI eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama. Hormon yang dibutuhkan untuk melancarkan produksi ASI dapat mencegah pelepasan hormon ovulasi sehingga kehamilan dapat dicegah. Dan yang terakhir nih ada apa nih? Yang terakhir itu ada metode kontrasepsi permanen nih. permanen. Gitu, kontrasepsi Jadi permanen. kayak bahasa kasarnya itu kayak apa? Kalau misalnya untuk apa namanya hewan tuh Seperti mandul gitu. Oh, oke. Mandul. Kontrasepsi permanen itu atau sterilisasi merupakan pilihan bagi pasangan yang tidak ingin memiliki anak lagi. Pada wanita, teknik yang dapat dilakukannya itu tubektomi namanya, ligasi tuba, implan tuba, dan elektrokoagulasi tuba. Dan sementara untuk pria itu ada sterilisasi atau kontrasepsi permanen bernama vasektomi. Vasektomi. Dibandingkan macam-macam KB yang tadi kita sebutin kan, kontrasepsi permanen itu punya efektivitas itu yang lebih tinggi untuk apa namanya mencegah kehamilan gitu. Tapi biayanya tuh Agak mahal. mahal dan dikeluarkan tuh menjalani sterilisasi itu bisa lebih mahal ketimbang menggunakan alat kontrasepsi yang tadi kita sebutin gitu. Juga efek samping kontrasepsi permanen ini berisiko menimbulkan pendarahan atau infeksi. Lebih bahaya ya. Gitu. Nah, udah apa namanya tadi kita sebutin hampir berapa ya, 5 lebih Iya. cara gimana menunda kehamilan gitu. Jadi teman-teman apalagi remaja gitu ya. Di luar di luar belum menikah gitu dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Dan kalau bisa jangan lah. Nah, kalau bisa juga jangan gitu. Kalau tunggu sah baru bisa. Nah, tapi kalau memang kepepet banget nih pakai alat kontrasepsi yang tadi kondom atau diafragma yang tadi kita sebutin lah yang bisa diperjualbelikan di Mana aja. mana klinik Di apotek, supermarket lah juga, Indomaret. betul sekali. Soalnya apalagi kalau misalnya terjadi kehamilan di luar menikah itu lebih berbahaya lagi Iya, kan. betul. Yang ada yang jadi korbannya itu baik lagi anak kan Iya, nanti. Aborsi. Apalagi nanti sampai aborsi ya kan, namanya juga kehamilan tidak disengaja, berarti kemungkinan si cewek dan cowok juga nggak siap kan dengan kejadian itu gitu. Jadi cukup sampai di sini, sekian, terima kasih semuanya. Bye bye.